Menurut gue, Gus Dur adalah orang yang konsisten, manusia yang konsisten. Ketika dia di luar pemerintahan, dia memperjuangkan idealismenya. Halo netizen suara.com, gue Ferdika Rizky Utama. Sekarang gue mau ceritain latar belakang kenapa gue bikin buku Menjerat Gus Dur. Dan kira-kira seberapa tahu ya gue sama sosok Gus Dur. Kenapa ngefans sama Gus Dur? Gue pertama ngefans sama Gus Dur, pertama sama tulisannya dulu. Waktu semester 2, gue baca tulisannya Damai dalam Pertentangan. Itu saat Dom Helder Camara itu uskup di Amerika Latin, dapat penghargaan Nobel di Jepang. Nah, di saat yang bersamaan ada film Mahatma Gandhi, dapat award besar dan dapat apresiasi besar. Waktu itu di Jepang, Gus Dur lagi di Tokyo kalau nggak salah. Dapat ulasan besar lah ya, halaman full, mungkin sampai full satu halaman di headline, tapi sedangkan yang Dom Helder Camara cuman sedikit kecil gitu di pojokan. Nah, menurut gua Gus Dur di situ jelasin bahwa ternyata masyarakat kita lebih senang dengan hal-hal simbolik daripada yang aksi nyata. Dan di situ kan Dom Helder Camara bukan cuman uskup ya, tapi intelektual juga, tapi dia juga terlibat dalam upaya perdamaian, nggak cuma teori gitu, atau kayak di Menara Gading dia ikut terlibat dalam upaya-upaya rekonsiliasi, upaya perdamaian. Dan menurut gua di situ Gus Dur ngeliat bahwa intelektual tuh mesti kayak gitu ya, intelektual pemuka agama lu harus terlibat ke grassroots, dan kita jangan terpaku apa tersilaukan dengan hal-hal yang simbolik. Sosok Gus Dur di mata Mas Ferdika itu kayak gimana ya? Gue gak nyebut Gus Dur kayak orang-orang yang mungkin kebanyakan bilang Gus Dur itu wali. Atau menurut gue Gus Dur adalah orang yang konsisten, manusia yang konsisten. Ketika dia di luar pemerintahan, dia memperjuangkan idealismenya. Nah, ketika di dalam pemerintahan, Gus Dur tetap memperjuangkan untuk mewujudkan idealismenya agar bisa berjalan lancar, meskipun dia tahu itu bakalan dapat resistensi dari orang lain, tapi Gus Dur bodo amat, tetap jalan. Oke, menurut Mas Ferdika apa sih kelebihan dan kekurangan Gus Dur? Kelebihan Gus Dur itu menurut gua visioner, lucu. Lu bisa lihat aja tuh lawakan-lawakannya gitu di, ya entah bisa dibaca atau di YouTube mungkin bisa dengar lawakan-lawakannya Gus Dur. Kekurangannya Gus Dur itu terlalu cepat untuk jadi presiden di masa itu. Coba mungkin kalau sekarang mungkin juga masyarakat kita yang nggak siap dengan Presiden Gus Dur yang punya visi yang sangat maju. Itu sih. Terus kenapa sih bisa memutuskan untuk bikin buku tentang Gus Dur? Jadi gini ya Pak, gua itu dalam sejarah ya, gua anak pendidikan sejarah. Ada dua metode kalau misalnya lu mau riset, atau dua pendekatan lah ya. Pendekatan emosional dan pendekatan intelektual. Nah, menurut gua itu pendekatan intelektual. Semua buku gua, dua buku gua tentang Gus Dur itu pendekatannya intelektual. Jadi gua nggak punya kedekatan emosional. Dan menurut gua Gus Dur adalah subjek yang nggak pernah habis untuk diteliti. Ada banyak hal yang lo bisa teliti tentang Gus Dur gitu. Oke, terus setelah menulis buku ini nih, ada nggak sih respon dari pemerintah atau masyarakat? Pemerintah nggak ada kayaknya. Gue juga nggak mengharapkan apa-apa. Lu jangan berharap sama pemerintah sih menurut gue. Terus kalau masyarakat yang lucu sih menurut gue, jadi setelah buku ini banyak gitu ya tersebar gitu, terus mereka mengkhawatirkan keselamatan gue. Terus ada yang menawarin ini kebal, terus pagar gaib gitu-gitu, lucu ya. Ini sisi NU lah, sinkretis gitu, masih percaya dengan hal yang kata tahayul. Tapi menurut gue lucu dan gue seneng aja ngebacanya. Terus ada yang pesan nggak sih yang disampaikan untuk pembaca? Pesan yang untuk pembaca ya, pertama tetap kritis dan kalau bisa sih dilanjutkan ya, karena risetnya, karena buku gue ini cuma pintu masuk. Kalau lo mau meliti tentang hal lain lagi dari dokumen itu ada banyak, ada lo bisa framing media, mau ngebahas gerakan mahasiswanya saat itu banyak hal. Jadi jangan putus untuk meriset. Setelah menulis buku ini, menurut Mas Ferdika, bagaimana sih keadaan pemerintah di Indonesia dari segi politik? Justru itu menurut gue, kalau zaman sekarang, karena kemarin banyak demo reformasi di korupsi. Nah, menurut gue reformasi sudah mulai dikorupsi sejak pelengseran Gus Dur. Jadi
kekuatan lama oligarki ini masih ada sampai sekarang di politik Indonesia. Ya, itu dia alasan gua menulis buku tentang menjerat Gus Dur. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube suara.com. Saya Firdika, sampai jumpa. Mantap. Oke. Terima kasih banyak.